Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Indra Setiawan dengan NIM 250120056, kelas A1P25. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Pasar merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam teori ekonomi, pasar persaingan sempurna digambarkan sebagai kondisi ideal. Namun pada kenyataannya sebagian besar pasar yang ada di masyarakat tidak memenuhi syarat tersebut. Banyak pasar yang didominasi oleh beberapa pelaku usaha, memiliki produk yang terdiferensiasi, serta memungkinkan produsen mempengaruhi harga. Kondisi inilah yang dikenal sebagai pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna muncul karena berbagai faktor, seperti keterbatasan jumlah penjual, kebutuhan modal yang besar, penguasaan teknologi, dan adanya perlindungan hukum tertentu. Bentuk pasar ini meliputi pasar monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, dan monopsoni yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Keberadaan pasar persaingan tidak sempurna dapat menimbulkan dampak positif berupa inovasi dan efisiensi, namun juga berpotensi merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi dan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga memerlukan pengawasan dan kebijakan yang tepat. Pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah bentuk pasar di mana tidak semua syarat pasar persaingan sempurna terpenuhi. Dalam pasar ini, penjual memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat terjadi karena jumlah penjual terbatas, adanya diferensiasi produk, atau adanya hambatan bagi pelaku baru untuk masuk ke pasar. Selanjutnya, ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, jumlah penjual relatif sedikit atau bahkan hanya satu. Pasar persaingan tidak sempurna ditandai dengan jumlah penjual yang relatif sedikit. Bahkan dalam kondisi tertentu hanya terdapat satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Situasi ini menyebabkan struktur pasar menjadi tidak kompetitif karena konsumen tidak memiliki banyak alternatif pilihan. Ketika pasar hanya dikuasai oleh satu atau beberapa produsen besar, persaingan yang sehat sulit tercipta karena tidak ada tekanan yang kuat untuk saling bersaing secara terbuka. Jumlah penjual yang terbatas memberikan kekuatan pasar yang besar kepada produsen. Produsen dapat mengatur volume produksi, menentukan strategi distribusi, serta mengendalikan ketersediaan barang di pasar. Karena minimnya pesaing, produsen tidak terlalu khawatir kehilangan konsumen, meskipun menaikkan harga atau menurunkan kualitas dalam batas tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa posisi produsen jauh lebih kuat dibandingkan konsumen. Dampak dari kondisi ini sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen. Pilihan yang terbatas membuat konsumen sulit membandingkan harga dan kualitas secara objektif. Konsumen seringkali terpaksa menerima produk yang tersedia meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan finansialnya. Oleh karena itu, pasar dengan jumlah penjual yang sedikit berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan memerlukan pengawasan agar tidak merugikan kepentingan publik. Yang kedua, produk yang dijual tidak selalu homogen. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, produk yang diperjualbelikan umumnya tidak bersifat homogen atau seragam. Setiap produsen berusaha menciptakan perbedaan produknya agar memiliki identitas dan keunikan tersendiri di mata konsumen. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari kualitas bahan, desain produk, merek, kemasan, fitur tambahan, hingga layanan purna jual yang menyertai produk. Diferensiasi produk ini membuat konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga dalam mengambil keputusan pembelian.
Faktor kenyamanan, kualitas, gengsi merek, serta pengalaman penggunaan menjadi pertimbangan penting. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk cenderung tetap memilih produk tersebut, meskipun terdapat produk lain yang lebih murah. Akibatnya, loyalitas konsumen terhadap merek tertentu menjadi semakin kuat. Keberagaman produk ini memberikan kekuatan tambahan bagi produsen dalam menguasai pasar, karena produknya dianggap unik dan berbeda. Produsen memiliki kebebasan dalam menetapkan harga. Produk dengan citra dan kualitas tinggi dapat dijual dengan harga lebih mahal, tanpa kehilangan seluruh konsumennya. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa pasar persaingan tidak sempurna tidak tunduk sepenuhnya pada mekanisme harga pasar. Yang ketiga, harga tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Salah satu ciri paling menonjol dari pasar persaingan tidak sempurna adalah harga yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pemerintah dan penawaran. Produsen memiliki peran aktif dalam menetapkan harga berdasarkan strategi bisnis, biaya produksi, target keuntungan, serta posisi pasar yang dimilikinya. Dalam hal ini, produsen tidak hanya berperan sebagai penerima harga, tetapi juga sebagai penentu harga. Kemampuan produsen dalam mempengaruhi harga muncul karena keterbatasan jumlah pesaing dan adanya diferensiasi produk. Konsumen yang telah memiliki kepercayaan dan loyalitas terhadap suatu merek cenderung tetap membeli produk tersebut meskipun harga mengalami kenaikan. Situasi ini memberi ruang bagi produsen untuk mengatur harga sesuai kepentingannya tanpa takut kehilangan seluruh pangsa pasar. Meskipun demikian, kekuasaan produsen dalam menentukan harga tetap memiliki batas tertentu. Produsen harus mempertimbangkan daya beli konsumen, potensi munculnya produk substitusi, serta reaksi pasar secara keseluruhan. Jika harga ditetapkan terlalu tinggi, konsumen dapat mengurangi jumlah pembelian atau mencari alternatif lain. Oleh karena itu, penetapan harga tetap memerlukan perhitungan yang matang. Yang keempat, adanya hambatan masuk pasar. Pasar persaingan tidak sempurna juga ditandai dengan adanya hambatan masuk pasar yang cukup tinggi bagi pelaku usaha baru. Hambatan ini dapat berupa kebutuhan modal yang besar, penguasaan teknologi canggih, perizinan yang kompleks, penguasaan sumber daya alam, serta jaringan distribusi yang luas. Kondisi tersebut membuat tidak semua pihak mampu memasuki pasar dengan mudah. Hambatan masuk pasar memberikan keuntungan besar bagi perusahaan yang telah lama beroperasi. Perusahaan lama memiliki pengalaman, reputasi, serta loyalitas konsumen yang sudah terbentuk. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan finansial dan sumber daya manusia yang lebih kuat, sehingga mampu bertahan dan mendominasi pasar dalam jangka panjang. Akibat adanya hambatan ini, tingkat persaingan menjadi rendah dan struktur pasar cenderung tertutup. Pelaku usaha baru sulit berkembang meskipun memiliki inovasi yang baik. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperbesar ketimpangan usaha. Oleh karena itu, peran pemerintah diperlukan untuk menciptakan iklim persaingan yang lebih adil. Yang kelima, promosi dan iklan sangat berperan dalam menarik konsumen. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, promosi dan iklan memegang peranan yang sangat penting karena produk yang ditawarkan tidak homogen. Produsen harus mampu menyampaikan keunggulan produknya kepada konsumen. Iklan digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk, menjelaskan manfaat, serta membangun citra positif di benak masyarakat. Promosi dan iklan juga berfungsi membentuk persepsi dan preferensi konsumen. Konsumen sering kali tertarik pada produk yang sering muncul di media dan memiliki citra yang kuat, meskipun harga produk tersebut relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional seperti harga, tetapi juga oleh faktor psikologis dan emosional. Selain untuk menarik konsumen baru, promosi dan iklan digunakan untuk mempertahankan konsumen lama.
Komunikasi yang terus-menerus melalui berbagai media membantu produsen menjaga hubungan dengan konsumennya. Dengan demikian, promosi dan iklan menjadi alat strategis yang sangat penting untuk mempertahankan eksistensi dan dominasi produsen dalam pasar persaingan tidak sempurna. Berikutnya, kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, mendorong inovasi dan pengembangan produk. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, perusahaan tidak hanya bersaing melalui harga, tetapi juga melalui kualitas, desain, dan fitur produk. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi, agar produknya memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Inovasi tersebut dapat berupa teknologi baru, peningkatan layanan, maupun variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, konsumen memiliki banyak pilihan produk. Adanya diferensiasi produk menyebabkan konsumen memiliki banyak pilihan yang beragam, baik dari segi merek, kualitas, maupun harga. Konsumen dapat menyesuaikan pilihan dengan selera dan kemampuan ekonominya. Hal ini memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, perusahaan dapat berkembang lebih besar dan efisien. Perusahaan dalam pasar persaingan tidak sempurna memiliki peluang untuk memperluas skala usahanya. Dengan skala produksi yang besar, perusahaan dapat menekan biaya produksi per unit sehingga menjadi lebih efisien. Efisiensi ini memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan lebih besar dan meningkatkan daya saing jangka panjang. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, harga cenderung lebih tinggi dibanding pasar persaingan sempurna karena produsen memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Harga produk dalam pasar persaingan tidak sempurna seringkali lebih tinggi. Konsumen tidak memiliki banyak alternatif yang benar-benar setara, sehingga harus menerima harga yang ditetapkan oleh produsen. Yang kedua, potensi eksploitasi konsumen. Kekuatan pasar yang dimiliki produsen dapat disalahgunakan, misalnya dengan menaikkan harga secara berlebihan atau menurunkan kualitas produk tanpa mengurangi harga. Dalam kondisi ini, konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dan berpotensi dirugikan. Ketiga, persaingan tidak selalu sehat. Persaingan dalam pasar persaingan tidak sempurna terkadang mengarah pada praktik tidak sehat, seperti kartel, monopoli terselubung, atau perang harga yang merugikan pelaku usaha kecil. Praktik ini dapat menghambat masuknya pesaing baru ke pasar. Yang keempat, dapat menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Perusahaan besar yang menguasai pasar cenderung memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan pelaku usaha kecil. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antara kelompok ekonomi kuat dan lemah, sehingga berdampak pada ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh penawaran barang dan jasa. Karena hanya ada satu produsen, perusahaan dalam pasar monopoli memiliki kekuatan penuh dalam menentukan harga. Konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari produsen tersebut. Biasanya pasar monopoli muncul karena adanya penguasaan sumber daya, pelindungan undang-undang, atau karena sifat usahanya yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya adalah PLN dalam penyediaan listrik, di mana masyarakat tidak bisa memilih penyediaan lain. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. Dalam pasar ini, setiap perusahaan saling bergantung satu sama lain, sehingga kebijakan harga atau produksi satu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan dalam pasar oligopoli cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan. Persaingan biasanya dilakukan melalui kualitas produk, inovasi, dan promosi, bukan hanya harga. Contoh pasar oligopoli dapat dilihat pada industri operator seluler
atau industri otomotif. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual, tetapi produk yang ditawarkan tidak homogen karena adanya perbedaan merek, kualitas, desain, atau layanan. Meskipun banyak penjual, setiap produsen memiliki ciri khas produksinya sendiri sehingga memiliki sedikit kekuasaan dalam menentukan harga. Konsumen bebas memilih sesuai selera dan kebutuhan. Contoh pasar ini adalah restoran, produk pakaian, dan kosmetik, di mana masing-masing produsen bersaing melalui diferensiasi produk. Yang keempat, pasar duopoli. Pasar duopoli adalah bentuk pasar yang hanya dikuasai oleh dua perusahaan utama. Kedua perusahaan tersebut saling bersaing dan sangat memperhatikan strategi satu sama lain. Jika salah satu perusahaan mengubah harga atau meningkatkan kualitas produk, perusahaan lainnya biasanya akan merespon. Karena jumlah penjual sangat terbatas, persaingan dalam pasar duopoli cenderung ketat. Contoh pasar duopoli adalah industri pesawat terbang komersial yang didominasi oleh Boeing dan Airbus. Berikutnya, perilaku produsen dalam pasar persaingan tidak sempurna. Produsen dalam pasar persaingan tidak sempurna cenderung memiliki strategi khusus untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah penetapan harga berdasarkan kondisi pasar dan reaksi pesaing. Harga tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga oleh kekuatan pasar. Selain penetapan harga, produsen juga melakukan diferensiasi produk untuk menciptakan keunikan. Diferensi ini dapat berupa kualitas, desain, kemasan, merek, maupun layanan purna jual. Tujuannya adalah menciptakan loyalitas konsumen dan mengurangi persaingan langsung. Produsen juga melakukan promosi dan inovasi secara berkelanjutan. Iklan dan promosi digunakan untuk membangun citra merek, sedangkan inovasi dilakukan agar produk tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Strategi ini memperkuat posisi produsen dalam pasar. Selanjutnya, perilaku konsumen dalam pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh merek dan iklan. Konsumen seringkali memilih produk tertentu karena sudah percaya pada merek tersebut, meskipun harganya lebih mahal. Loyalitas merek ini mengurangi tingkat persaingan harga di pasar. Konsumen juga menghadapi keterbatasan pilihan, terutama dalam pasar monopoli dan oligopoli. Ketika hanya ada sedikit produsen, konsumen tidak memiliki banyak alternatif. Kondisi ini membuat konsumen berada pada posisi yang lemah dalam menentukan harga dan kualitas. Selain itu, konsumen cenderung mempertimbangkan keseimbangan antara harga dan kualitas. Informasi yang terbatas membuat konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk. Oleh karena itu, edukasi konsumen menjadi penting agar mereka dapat mengambil keputusan yang rasional. Berikutnya, peran pemerintah dalam pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, mengawasi praktik monopoli dan kartel. Pemerintah berperan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan monopoli atau kartel. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penguasaan pasar yang berlebihan oleh pihak tertentu yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Kedua, menetapkan regulasi harga pada sektor vital. Pada sektor-sektor yang menyangkut kepentingan umum seperti listrik, air, dan bahan bakar, pemerintah menetapkan regulasi harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, melindungi konsumen. Pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen melalui undang-undang dan lembaga pengawas. Perlindungan ini mencakup jaminan kualitas produk, keamanan barang dan jasa, serta hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Yang keempat, mendorong persaingan usaha yang sehat. Melalui kebijakan dan regulasi, pemerintah berupaya menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Tujuannya adalah agar semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa adanya praktik persaingan tidak sehat.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.